Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 November. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Pagi hari ini kami mau melangkahkan kaki kami, kiranya kami ada dalam tuntunan firman-Mu, biarlah kami ada dalam pimpinan Roh-Mu, sehingga senantiasa setiap langkah kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik. Tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, iman adalah dasar dan bukti. Iman adalah dasar dan bukti. Saya bacakan dari Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dan harapan berjalan bersama-sama. Hal-hal yang kita imani juga hal-hal yang kita harapkan. Ada dua poin yang saya soroti, saya garis bawahi hari ini. Yang pertama adalah iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Ini bukan pengertian secara teologis atau secara akademis bahwa iman adalah dasar, tetapi ini adalah gambaran praktis dari pelaksanaannya. Saya ulangi sekali lagi, adalah gambaran praktis dari pelaksanaannya. Jadi digambarkan di sini iman adalah dasar, iman adalah fondasi, atau iman adalah landasan. Iman adalah landasan dari segala tindakan kita, atau menjadi alasan dari segala perbuatan yang kita lakukan. Amin. Dikatakan dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17a, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi saudara, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita perlu memulai sesuatu dengan iman dan berjalan terus dengan iman, dan sampai pada akhirnya selesai dengan iman. Amin. Jadi ini satu kali murid-murid Tuhan juga berkata kepada Yesus, dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, ini murid-murid Tuhan atau rasul-rasul dikatakan di dalam ayat Lukas pasal 17 ayat 5 ini. Tambahkanlah iman kami. Dan kita melihat saudara di ayat yang ke-6 Lukas pasal yang ke-17, bagaimana respon Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Yesus menjelaskan bahwa iman ini seperti benih yang bertumbuh, yang walau hanya sebesar biji sesawi saja, tetapi dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar. Jadi iman ini pun digambarkan bertumbuh dan bertambah dalam prosesnya. Amin saudara. Jadi iman kita ini pun akan terus bertumbuh, dan iman kita tidak hanya menjadi anak-anak, tetapi akan terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan seperti benih ini digambarkan menjadi pohon yang besar, pohon yang rindang.
Dan kita juga melihat juga di dalam Alkitab ini bahwa iman juga menjadi syarat untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Iman ini menjadi syarat. Jadi saudara, nggak mungkin kita mendapatkan keselamatan ini tanpa beriman akan segala karya Tuhan di kayu salib. Tanpa iman, kehidupan rohani kita akan mati. Dan tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita melihat juga di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, kita menemukan tokoh-tokoh iman. Ya, seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Dasar dari tindakan mereka, dasar dari segala atau hal-hal yang melandasi perbuatan mereka atau alasan mereka melakukan tindakan yang mereka lakukan adalah iman. Bagaimana dengan kita, saudara? Apa yang menjadi alasan dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan? Apakah iman? Nah, kiranya saudara, ini harus menjadi landasan kita, menjadi dasar. Iman yang menjadi dasar, bukan alasan-alasan yang lain, tapi alasannya iman. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi bahwa iman adalah dasar. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini menunjukkan kepada akal budi kenyataan dari hal-hal yang tidak kita bisa cerna secara mata jasmani. Iman ini menjadi alat penglihatan bagi jiwa, selayaknya panca indera bagi tubuh kita ini. Jadi iman inilah yang menggerakkan jiwa untuk melakukan sesuatu yang tidak terlihat dengan panca indera kita. Jadi iman ini menjadi alat penglihatan bagi jiwa kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh terus dalam iman? Alkitab mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran kita. Jadi kalau kita enggan untuk mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita makin dewasa di dalam iman? Jadi saudaraku, mari kita boleh terus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tiap hari melatih diri kita untuk tetap boleh mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan tumbuh menjadi dewasa iman. Bahkan kita bisa menjadi tokoh iman bagi generasi-generasi selanjutnya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang boleh kami dengar bahwa iman adalah dasar dan bukti. Dan biarlah iman menjadi alasan bagi segala tindakan kami, sehingga kami pun, hidup kami pun boleh menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.